Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah berbaik hati memenuhi undangan kita semua. Hari ini kita akan umumkan bahwa insya Allah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Kiai Haji Ma'ruf Amin Hafizahullah Al-Mukarram akan bersedia memimpin aksi umat Islam bersatu bela Palestina. Selain itu kami dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Fatwa Ulama tentunya juga akan juga bekerja sama dalam hal ini dalam kepanitiaan dalam rangka Indonesia Bersatu Bela Palestina yang akan kita selenggarakan bersama muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia yang sudah melakukan unjuk rasa masing-masing di tempat masing-masing, sehingga impact medianya kurang dan dunia belum melihat kebersamaan kita. Karenanya sebagai negara muslim terbesar kita tunjukkan kebersamaan dan persaudaraan kita selain kepada sesama bangsa di Indonesia, kita juga kepada bangsa Palestina. Untuk itu saya mengundang muslimin dan muslimat seluruh Indonesia untuk hadir dalam agenda aksi Indonesia Bela Palestina pada hari Ahad tanggal 17 Desember 2017, dimulai dari pukul 6 pagi dan berkumpul di sekitar Monas dan Kedutaan Amerika Serikat. Agenda ini kami laksanakan sebagai bentuk keberpihakan kami terhadap Palestina yang terzalimi. Demikian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditambah Ustaz Farid. Saja itu dulu atas nama MUI. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Saya perlu sampaikan bahwa tadi dalam rapat Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia telah diputuskan untuk MUI melakukan unjuk rasa bersama kaum muslimin, bahkan bersama bangsa untuk membela bangsa Palestina. Sebab ini bukan saja masalah umat Islam, tapi juga masalah kemanusiaan, masalah keadilan, dan Indonesia adalah negara yang menolak segala bentuk penjajahan. Kemudian yang perlu disampaikan bahwa MUI merasa umat harus benar-benar bersatu untuk pembelaan terhadap Palestina, dan Pak Kiai Ma'ruf Amin sendiri bersedia untuk turun langsung ya di dalam unjuk rasa tersebut, dan nanti akan ada beliau sendiri bersedia untuk ada pengumuman, ada meme-meme tentang masalah ini ya, untuk memaksimalkan ajakan kepada umat Islam. Saya kira itu. Alhamdulillah, kami ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, kenapa kita aksi lagi, kita harus sampaikan bahwa persatuan umat ini ada jalannya. Dan termasuk bagian daripada jalannya adalah kita terus-menerus mengistiqomahkan diri kita dengan panggilan-panggilan ulama ini, kemudian kita penuhi. Apalagi ini bukan sebuah masalah yang biasa. Andaikan Al-Maidah 51 itu sudah cukup untuk menyatukan kaum muslimin di Indonesia, maka ini adalah masalah yang lebih besar insya Allah. Dan karena itulah harusnya di dalam hati-hati orang beriman yang memang sudah Allah turunkan di situ, Allah berikan di situ, Allah tanamkan di situ kecintaan terhadap Al-Aqsa, kecintaan terhadap Baitul Maqdis yang sekarang diklaim secara sepihak, maka ini adalah ajakan bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk bersatu. Turki sudah membuktikan, negara-negara lain sudah membuktikan Islam di Indonesia adalah yang paling banyak di dunia. Karena itu Islam Indonesia harus mengirimkan pesan persatuan ke seluruh dunia bahwa kita sama dalam kemudian permasalahan iman, kita sama-sama membela Baitul Maqdis, Al-Aqsa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi semakin yakin dan sadar ketika kenapa kemarin ada 411 dari misalnya Istiqlal 411 dan 212. Ternyata Allah memang qadarullah ini ngeset kita untuk pemanasan. Kita dilatih kemarin untuk bagaimana menyatukan soft. Kita dilatih bagaimana untuk mempersatukan. Nah inilah yang kemudian jawabannya bahwa ternyata bukan hanya Indonesia permasalahan kita, tetapi permasalahan dunia inilah yang Indonesia, kaum muslimin Indonesia harus berada di depan. Dan insya Allah
mulai saat ini kita tunjukkan bahwa kita yang akan memimpin pergerakan ini di seluruh dunia. Allahu Akbar. Kemenangan Fathu Mekah yang diraih oleh Rasulullah bukan cuma dengan zikir, bukan cuma dengan duduk, bukan cuma dengan sholat, tapi Rasulullah turun, Rasulullah berjuang. Kalau antum dan teman-teman semua ingin meniru cara-cara Rasulullah untuk mengambil kembali hak milik umat Islam, mari bersama turun ke jalan hari Ahad 17 Desember. Arifin Nugroho. Perjuangan berbeda di setiap zaman. Kalau dulu mengangkat senjata, lalu ulama juga ada yang menulis buku, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu 212 kita mampu mengukir sejarah, mudah-mudahan Ahad besok kita mampu mengukir sejarah kebangkitan nasional dunia. Kaum muslimin Indonesia berada di garda terdepan untuk membebaskan Palestina. Oke, Elwasa. Tidak cukup untuk mengedepankan dengan diskusi, kemudian diplomasi, serta demokrasi, namun juga harus ada aksi nyata untuk memperjuangkan merdekanya Palestina itu. Jadi suara kita, pergerakan kita sebenarnya didengar oleh dunia. Kemarin kasusnya seperti Rohingya, begitu kita bergerak semuanya keluarkan suara, akhirnya penindasan terhadap etnis Rohingya berhenti. Jadi nggak main-main. Nah, termasuk hal ini lebih besar lagi karena ini Yerusalem. Muslimannya tidak bergerak hatinya dengan Yerusalem. Ya. Jadi ini insya Allah bukan hanya Muslim yang bergerak, yang lain juga akan bergerak. Karena ini Palestina adalah termasuk negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan itu mahal. Ya, semua tidak mengakui, tapi Palestina termasuk 5 yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang adalah kesempatan bagi kita bergerak, membuktikan, tunjukkan keberpihakan kita, tunjukkan juga nurani kita. Ini adalah kegiatan, mungkin ada nuansa agama sih, ya, tapi ada juga kemanusiaan di sini, ya, ada juga nilai-nilai kebangsaan di sini, insya Allah. Baik, jelas sekali. Agenda terbesar kita adalah berdoa nanti pada hari itu, dan selain doa kita akan adakan orasi kebangsaan, dan tujuannya tentu untuk mengharumkan nama bangsa dan umat kita juga di dunia internasional. Karenanya perdamaian, kebersihan, kerapihan, dan disiplin senantiasa kita jaga, terutama fasilitas publik. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah jelas semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.